Tes, 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 tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zainal Abidin dari kelas Hukum Keluarga Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Ilmu Falak 1 yang berjudul perbedaan atau penjelasan mengenai geosentris dan heliosentris. Terima kasih. Saya tujukan kepada Ibu Mutiah Hijriati, MTHI, MSI, selaku dosen pengampu Ilmu Falak 1 yang memberikan kesempatan bagi saya untuk menjalankan presentasi Ilmu Falak 1 ini. Baik, tanpa panjang lebar, yaitu yang pertama mengenai geosentris. Geosentris itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu geo dan sentris. Yang geo sendiri yang berarti bumi, yang sentris itu yang berarti pusat ya, kalau nggak salah ya, pusat. Berarti artinya pusat bumi sebagai pusatnya. Yang artinya geosentris adalah teori dalam istilah astronomi yang menggambarkan alam semesta dengan bumi sebagai pusat pergerakan semua benda-benda langit. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Aristoteles pada abad ketiga sebelum Masehi. Menurutnya, bumi merupakan benda langit yang berbentuk bulat sebagaimana yang dikemukakan oleh Pythagoras pada abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang seluruhnya bergerak mengitari bumi. Nah, teori ini kemudian disempurnakan oleh Claudius Ptolemeus dengan bentuk lintasan orbit yang lebih rumit dengan beberapa planet seperti Mars, Jupiter, dan Saturnus bergerak mengelilingi matahari sekaligus mengelilingi bumi bersama matahari. Teori ini bertahan cukup lama, bahkan menjadi ajaran resmi menjadi ajaran resmi gereja beberapa ratus tahun kemudian. Hingga kemudian ditemukan kelemahan dari teori geosentris ini, yaitu teori ini tidak dapat menjelaskan matahari dan bulan bergerak dalam jejak lingkaran mengelilingi bumi, tetapi planet bergerak tidak teratur dalam serangkaian simpul ke arah timur. Nah, dalam teori geosentris seperti ini. Semua planet-planet, baik itu matahari, bulan, dan planet-planet lainnya seperti Merkurius, Venus, Jupiter, dan lainnya itu mengitari bumi. Itu menurut teori geosentris. Selanjutnya mengenai teori heliosentris. Itu heliosentris terbentuk dari dua kata, yaitu berasal dari kata dari Yunani ya, bahasa Yunani, yaitu berarti dari kata helios dan sentris. Tapi maksudnya dalam bahasa Yunani itu kentron sentrisnya. Yang helio itu berarti matahari dan kentron atau sentris itu yaitu berarti pusat. Berarti matahari itu sebagai pusat. Yang arti lain yaitu teori yang menyatakan bahwa matahari merupakan pusat tata surya. Bumi serta planet-planet lainnya secara bersamaan beredar mengelilingi matahari pada orbit-orbit yang tertentu, berbentuk bulat. Heliosentris perdebatan mengenai kemungkinan heliosentris terjadi sejak lama, namun baru pada abad ke-16 dapat ditemukan suatu model matematis yang dapat menjelaskan secara lengkap sistem heliosentris, yaitu oleh Nicolaus Copernicus, seorang ahli matematika dan astronom. Teori ini dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus pada abad ke-14 untuk membantah teori geosentris yang selama ini dianut gereja. Teori ini sebenarnya bukanlah pemikiran Copernicus, melainkan pengembangan dari teori heliosentris yang pernah dikemukakan oleh Aristoteles, tapi tidak mendapat dukungan daripada masa itu. Selanjutnya ilmuwan Galileo Galilei
yang tertarik dengan teori heliosentris pun ikut membuktikan teori tersebut melalui bukunya yang berjudul Dialog Astronomi. Galileo membuat pembaca percaya bahwa matahari adalah pusat tata surya. Mungkin masih panjang, itu mungkin mengenai pembahasan secara singkat aja. Nah, seperti ini bentuknya. Ini bumi apa tuh? Matahari sebagai pusat dan planet-planet bintang-bintang lainnya itu seperti Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Uranus dan lain-lainnya itu eh, bekerja mengelilingi matahari karena matahari sebagai pusatnya ya. Ini menurut teori heliosentris yang dipakai sampai sekarang ini. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.